Halo Sobat IDX, masih bersama saya Ruli. Selamat datang kembali di IDX Talks. Beberapa episode sebelumnya kita belajar soal instrumen investasi, khususnya di pasar modal Indonesia. Hari ini kita mau spesial bahas soal satu aplikasi dari Bursa Efek Indonesia nih, Sobat IDX, dari Indonesia Stock Exchange, IDX Mobile. Mungkin Sobat IDX sudah dengar ya, karena kita sebenarnya udah rilis dari tahun lalu. Nah, hari ini kita mau kulik lagi nih, kira-kira fiturnya apa aja sih, terus kita bisa terbantu dengan IDX Mobile ini sejauh apa sih gitu untuk mencapai tujuan investasi kita. Nah, sudah hadir bersama kita Mbak Lulu. Selamat datang, Mbak. Halo Mas Ruli, terima kasih udah diundang ya. Terima kasih juga Mbak sudah hadir. Mungkin boleh kenalan sedikit Mbak Lulu dari unit atau divisi apa Mbak di Bursa Efek Indonesia, biar Sobat IDX lebih kenal lagi nih Mbak. Oke, selamat siang, pagi, malam semuanya ya Sobat IDX. Perkenalkan, nama saya Lulu. Saya dari divisi layanan data di Bursa Efek Indonesia di bagian pemasaran dan penjualan data Bursa Efek Indonesia. Gitu aja kali ya Mas Ruli. Yeah. Hari ini Sobat IDX kita bersama Mbak Lulu, kita akan bahas lebih dalam lagi soal IDX Mobile. Nah, langsung aja Mbak ya, kita mulai Mbak ya. Yang pertama nih Mbak, IDX Mobile itu sebenarnya aplikasi apa sih Mbak gitu? Oke, thank you. Kita kenalan dulu ya berarti sama IDX Mobile-nya. Ya, Oke. Jadi gini Mas Ruli, tadi ya Mas Ruli juga udah bilang kita IDX itu punya sebuah aplikasi untuk dipakai oleh para investor dan juga oleh calon investor. Jadi sebenarnya IDX Mobile itu sendiri adalah layanannya Bursa Efek Indonesia untuk menyediakan informasi atau data-data dari pasar modal Indonesia gitu. Nah, jadi di IDX Mobile itu disediakan informasi dari instrumen-instrumen yang ada di bursa seperti saham, terus habis itu ada obligasi, ada derivatif, dan juga informasi dari perusahaan tercatatnya. Gitu. Jadi informasi perusahaan tercatat dari sisi laporan keuangan, dari sisi corporate action, dan juga ada beberapa informasi pendukung lainnya, seperti ada informasi kurs, komoditas, dan juga financial news. Nah, itu disediakan dalam bentuk mobile apps gitu. Jadi kalau misalnya mungkin Sobat IDX juga udah dengerin ya, dari episode-episode sebelumnya kita juga udah pernah ngebahas apa sih fungsinya Bursa Efek Indonesia gitu kan. Apa sih yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, ibarat mallnya yang kemarin itu mungkin dijelaskan juga ya. Jadi si pengelola mall ini, si Bursa Efek Indonesia ini sendiri pasti punya record atau pencatatan atas transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli, gitu. Dan juga record atau informasi dari barang-barang apa nih yang dijual di pasar modal, gitu. Nah, si record dari transaksi ini disiapkan atau disediakan oleh Bursa Efek Indonesia dalam bentuk mobile application, gitu. Kalau misalnya ngomong informasi, platformnya banyak banget yang disediakan oleh Bursa. Website udah pasti lengkap banget, terjamin lah ya informasinya gitu kan, semuanya lengkap, bisa dicari kapan aja. Nah, lalu ada sosial media. Sosial media kita seru banget gitu kan, semua informasinya update terus gitu ya. Nah, itu ada media yang disediakan oleh Bursa. Nah, salah satunya ini juga si mobile apps ini disediakan oleh Bursa untuk penyebaran informasi gitu. Oke. Terus nih Mbak, ini kan sebenarnya sebelum IDX Mobile, pasti teman-teman Sobat IDX juga tahu ya, ada banyak aplikasi lain khususnya yang di investasi gitu ya, untuk instrumen investasi gitu, kegiatan investasi. Nah, kalau pertanyaannya gini Mbak, untuk apa sih Bursa Efek Indonesia ngeluarin IDX Mobile? Memang apa sih fitur atau keunggulannya, dan kenapa kita harus pakai IDX Mobile? Oke, kenapa ya Bursa Efek menyediakan mobile apps itu tadi? Mungkin tadi yang sudah disampaikan, memang tugasnya Bursa ya, atau fungsinya Bursa itu memang salah satunya adalah untuk menyediakan produk-produk dan layanan yang bisa mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pasar modal Indonesia gitu. Apalagi sekarang behaviornya atau mostly para investor yang sedang juga belajar tentang investasi itu banyak di anak-anak muda gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi pasti mereka curious banget nih sama informasi. Nah, disinilah Bursa menyediakan salah satu aplikasi atau tools yang bisa digunakan untuk memperlengkap
memperlengkap informasi yang ada di luar sana gitu. Jadi bursa berjalan beriringan nih dengan stakeholder yang lain. Tentunya ada sekuritas, informasinya juga lengkap gitu. Dan juga ada beberapa informasi-informasi yang disediakan oleh banyak banget platform yang ada di luar sana. Nah, di sini bursa berfungsi sebagai source-nya, sumbernya, dan juga melengkapi gitu. Jadi dan tetap tujuan utamanya adalah untuk edukasi, untuk sosialisasi, untuk penyebaran informasi sehingga informasi yang ada di luar sana tuh semakin lengkap, semakin banyak dan juga akurat dan yang penting real time, Bang Ruli. Jadi IDX Mobile ini datanya tuh real time banget dari transaksi yang terjadi gitu. Jadi saat ini nih lagi jam perdagangan, ya informasi yang ada di jam perdagangan ini semua langsung terupdate secara real time di IDX Mobile gitu. Oke, kata kuncinya real time juga nih teman-teman, sobat IDX. Kemudian apakah sebenarnya kalau disebut real time berarti bisa diakses kapan aja Mbak ya data-datanya? Jadi nggak harus cuma di jam perdagangan bursa gitu ya? Iya betul banget. Jadi gini, mungkin bisa dibedakan juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman juga sering lihat tulisan atau dengar kalimat referensi investasi dalam genggaman. Jadi betul kan ini dalam aplikasi dalam gadgetnya teman-teman gitu. Dimana kita lebih stres kalau misalnya kita nggak bawa handphone dibanding nggak bawa dompet gitu. Nah jadi benar-benar di sini bursa juga mau melengkapi informasi itu dan mempermudah penyebaran informasi itu dari gadget. Nah kalau misalnya dari sisi kapan aja bisa diakses, ada informasi-informasi yang bisa diakses melalui atau di jam-jam perdagangan aja. Gitu. Jadi seperti transaksinya. Jadi data-data perdagangan itu bisa diakses hanya pada saat jam perdagangan karena datanya real time. Pada saat itu terjadi jual dan beli, lalu ada bid offernya juga seperti apa, gimana pergerakan harganya itu terjadi secara real time, bisa diaksesnya di jam perdagangan. Nah, ada juga nih fitur dari IDX Mobile yang namanya virtual trading. Jadi virtual trading tuh. Jadi di fitur virtual trading itu memang fitur yang digunakan untuk melakukan simulasi jual dan beli saham. Gitu. Nah, simulasi jual dan beli saham itu juga bisa dilakukan hanya pada saat jam perdagangan. Kenapa? Karena kita dari bursa ingin menyediakan sebuah tools untuk melakukan simulasi, untuk latihan, tapi benar-benar feels-nya kayak kita lagi trading beneran nih di jam dagang gitu. Datanya juga data perdagangan sebenarnya? Betul. Jadi kondisi perdagangan yang sebenarnya, tapi ada kolamnya lah ya istilahnya. Kolamnya kita sediakan untuk latihannya aja, untuk simulasinya saja, dan juga sudah disediakan saldo virtual sebanyak 5 juta. Jadi kita juga bisa lihat ya kayak sebenarnya modalnya nggak besar gitu ya untuk melakukan investasi. Disediakan itu simulasi trading. Saldo virtual untuk digunakan untuk latihan. Nah itu juga bisa diakses hanya di jam perdagangan. Nah tapi di sisi lain di luar jam perdagangan tetap ada informasi yang bisa diakses. Gitu. Jadi kalau misalnya sobat IDX pengen tahu data perusahaan tercatat gitu kan, gimana sih profilnya, siapa direkturnya, gimana kondisi finansialnya, dan juga informasi-informasi terkait corporate action-nya itu bisa diakses kapan aja. Bisa kapan aja. Gitu. Nah, selain itu juga ada informasi tentang financial news. Itu update terus, jalan terus. Nggak cuma di jam perdagangan tapi terus-terusan sampai di luar jam perdagangan, di weekend juga update terus tuh datanya. Dan yang pasti ada IDX Education. Nah, IDX Education tuh video-video yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk mempelajari instrumen-instrumen apa aja sih yang ada di pasar modal, dan juga informasi lain terkait pasar modal yang bisa diakses 24 hour di mana aja, kapan aja, langsung buka handphonenya gitu kan. Kalau lagi jalan atau lagi di MRT bosan nih, bisa lihat nih Bang Ruli gitu ya nonton IDX Talk, bisa langsung diakses juga di IDX Mobile. Jadi bisa aja kapan pun dimanapun bisa diakses gitu. Di mana saja dan kapan saja gitu Mbak ya. Nah sekarang kalau pertanyaan berikutnya, siapa saja nih Mbak yang boleh pakai IDX Mobile? Apakah harus jadi investor dulu atau sebelum jadi investor juga boleh nih pakai aplikasi ini? Siapa saja. Aduh, namanya juga udah referensi investasi di genggaman, kapan aja di mana aja. Nah siapa saja pun juga menjadi kuncinya ya buat IDX Mobile. Jadi mulai dari yang baru mau tahu tentang pasar modal gitu. Belum yakin masuk tapi udah sering denger gitu, udah sering nonton Bang Ruli juga gitu kan. Nah itu bisa banget pakai IDX Mobile. Yang pertama mereka bisa coba-coba dulu dari sisi edukasinya.
gitu, pengen Oke. nonton ada instrumen apa aja sih yang bisa diinvestasikan di pasar modal gitu. Terus gimana nih cara nyari informasinya, pengen tahu perusahaannya ada apa aja sih, sektor-sektor yang ada di pasar modal. Itu bisa dimanfaatkan oleh mereka ya, calon investor. Nah terus udah mulai nih kayaknya pengen coba deh gitu. Tapi aduh, alokasi dananya masih takut-takut atau masih bukan takut sih, kayak PD-nya sih sebenarnya ya. PD-nya itu masih belum full gitu ya, lengkap. Nah, ya udah kita cobain dulu nih virtual tradingnya gitu. Itu juga bisa dimanfaatkan dulu oleh calon investor gitu. Nanti itu setelah memahami dan juga mengetahui, udah nih mulai yakin, oke, mulai deh buka rekening saham. Mulai juga melakukan transaksi gitu. Tapi pengen tahu nih informasi terkini, pengen tahu juga perusahaan-perusahaan yang mau listing misalnya di bursa atau yang lagi mau penawaran umum. Nah itu investor-investor yang udah di pasar modal pun bisa langsung cari tahu di IDX Mobile. Apa sih perusahaan-perusahaan itu misalnya yang mau dalam pipeline nih, kira-kira yang mau listing siapa aja di penawaran umum itu. Itu langsung bisa buka fitur eIPO, terupdate tuh perusahaan-perusahaannya apa aja, Yang sektornya mau listing apa. dalam waktu dekat ya. Betul. Nah itu yang dari eIPO. Nah nanti yang benar-benar mau listing di H-1. Nah kayak misalnya hari ini besok ada listing perusahaan ABC gitu ya. Nah nanti di IDX Mobile juga sudah terupdate tuh di sore harinya. Oh besok nih perusahaannya akan listing apa namanya, sektornya apa, dan semua profil tentang perusahaan tercatat itu sampai laporan keuangannya juga sudah terupdate di IDX Mobile gitu. Jadi mulai dari calon sampai investor. Dan nah ini juga seru nih Bang Ruli. Jadi ini kita lihat ya di teman-teman dari Sobat IDX juga ada yang menggunakan IDX Mobile bahkan buat edukasi. Edukasinya apa? Untuk ujian Bang Ruli. Oh bisa ya? Caranya gimana? Jadi kita dengar nih dari dosen-dosen gitu ya. Dulu mungkin kalau Bang Ruli belajar portofolio gitu ya, pasar modal, pengetahuan dasar tentang pasar modal, kita masih pakai papan tulis kan, whiteboard. Iya kan. Terus gimana portofolionya, gimana gain or loss-nya. Nah sekarang teman-teman Sobat IDX itu udah menggunakan fitur virtual trading untuk ujian praktek pasar modal. Wah keren gitu. juga ya. Jadi dijadikan bahan ujian juga gitu. Jadi bisa dari calon investor, abis itu udah jadi investor, bahkan yang benar-benar lagi belajar nih, pengen tahu, dan di jenjang pendidikan pun IDX Mobile bisa digunakan gitu. Oke. Keren. Dengan segitu banyaknya fitur sama informasi yang kita dapat, Mbak. Nah ini sering jadi pertanyaan pamungkas juga. Betul. Aplikasinya mesti berbayar nggak sih Mbak? Atau gratis? Seru ya kalau udah bayar-bayar gitu. Ditanya aduh bayar nggak sih, udah kayak gitu lengkapnya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya fitur berbayar atau enggak, tentunya pada saat pertama kali Sobat IDX itu download IDX Mobile di gadgetnya, lalu sign up gitu, Sobat IDX tuh bisa langsung pakai fitur-fitur yang sifatnya free. Oh oke, apa aja tuh? Yang sifatnya free pun sekarang sebenarnya sudah lengkap Bang Ruli. Jadi market info yang tadi real time, pergerakan real time itu udah lengkap banget. Gitu, kita udah terupdate secara real time, secara lengkap gitu, dengan data-data perdagangan, data perusahaan tercatat. Virtual trading pun tadi sudah juga free, bisa diakses kapan aja gitu. Financial news, terus juga ada edukasi dan beberapa informasi lainnya yang komoditi dan segala macam itu sudah bisa diakses secara free. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih, pasti Sobat IDX ada juga yang advance nih gitu. Ada yang lebih pengen taunya lebih tinggi gitu, dan mereka lebih pingin tahu informasi yang lebih teknikalnya lebih advance lah ya istilahnya, lebih dalam gitu. Nah itu ada nih yang disediakan oleh IDX Mobile dari fitur-fitur premium. Oh ada fitur premium. Fitur premiumnya ada, jadi ada beberapa nih ya. Salah satunya adalah misalnya teman-teman pengen tahu stock heat map. Nah stock heat map itu biasanya adalah informasi pergerakan dan data saham dari perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu dalam bentuk gambaran atau kalau mudahnya ya, misalnya sederhananya teman-teman suka lihat ada warna-warni kotak-kotak hijau, merah gitu ya? Itu dia kan lebih kelihatan tuh mappingnya kayak gimana. Heat map, stock heat map itu ya adalah salah satu fitur premium. Jadi biasanya lebih advance tuh orang-orang yang nyari itu gitu. Ada juga informasi tentang running trade.
Oh, ada Iya, running trade. Jadi yang geraknya cepet banget tuh Bang Ruli. Iya, sepersekian detik tuh ada Iya, transaksi. kita juga ngeliat aduh gitu kan. Nah itu juga fitur yang disediakan secara premium. Oh, Dan premium. diantaranya ada satu lagi nih, contohnya adalah broker summary. Broker summary. Jadi ada broker summary, itu adalah ringkasan dari transaksi yang dilakukan oleh broker-broker kita. Oh, per masing-masing. Betul, Oh, per masing-masing. nama-nama broker, setiap masing-masing broker atau sekuritas itu summary dari transaksi yang dilakukan pada hari itu di akhir hari. Oh, Itu oke. akan terlihat di akhir hari, data-data yang ada di broker summary itu terakses di IDX Mobile yang fiturnya premium gitu. Nah, ada harganya nih memang Nah, ada yang namanya harganya. subscription. Khusus untuk premium berarti ya, Iya Mbak ya? betul. Kalau yang free itu benar-benar download sign up langsung dapat tuh langsung coba-coba deh virtual tradingnya gitu. Nah kalau misalnya pengen tahu yang lebih advance ada biaya subscriptionnya. Biasalah ya kayak kita subscribe apps di gadget masing-masing, di App Store, di Google, di Play Store itu ada biayanya. Jadi kalau misalnya di Play Store itu 39.000 per bulan. Per bulan. Okay. Betul. Dan untuk yang di App Store itu adalah 49.000 per Oh, bulan. beda harganya ya? Beda harganya. Nah, tapi itu juga bisa langsung disambungkan dengan e-wallet yang ada di masing-masing gadget teman-teman. Gitu kan. Biasalah kalau teman-teman juga Sobat IDX juga melakukan subscription apps yang lain, misalnya untuk nonton, untuk dengerin lagu. Nah, ini juga ada nih gitu yang bisa digunakan untuk atau di-subscribe setiap bulannya gitu. Oke. Dengan 39.000 tadi Mbak ya? 39.000. 39.000 sampai 49 ya Mbak? Betul. 49.000 Sobat IDX tuh udah bisa dapat data sebanyak itu, informasi selengkap itu tuh Sobat IDX. Nah, kebetulan kita kan sudah punya nih Mbak IDX Mobile dan kemarin lihat bannernya ada 2 fitur baru nih Mbak, fitur unggulan dari IDX Mobile. Mungkin kita bisa sambil buka aplikasinya ya Mbak ya? Iya, kita lihat ya nih. Bener banget nih. Jadi setelah launching nih yang tahun lalu di Juli 2023 tapi nggak berhenti nih kita sampai di launching aja, banyak ada pengembangan banget terus ya Mbak ya? Dikembangkan terus, apalagi permintaan juga banyak banget kan yang data ini kan sumbernya dari bursa. Oke, kita siapkan insya Allah bisa bisa makin lengkap gitu. Nah ya ada nih fitur yang baru kemarin. Yang paling baru adalah yang disediakan bursa itu ada 2 Mbak ya? Main transactionnya ya. Jadi main transaction page-nya. Jadi tampilan utamanya itu bisa lebih kekinian. Kekinian. Jadi pas ngelihat nggak pusing duluan gitu kan. Aduh langsung grafik gitu. Enggak, kita bikin yang lebih menarik ya, yang lebih menyenangkan dan mempermudah juga untuk melakukan navigasi ke fitur-fitur yang dibutuhkan sama Sobat IDX gitu. Jadi nanti bisa langsung kelihatan nih di sini ada equity, ada derivatif, ada bagaimana nih virtual trading dan berbagai informasi lainnya yang ada di main transaction page ini. Gitu. Nah, selain itu ada financial news. Jadi yang financial news yang ada di bawahnya gitu Mbak. Betul. Di sini nih ada financial news itu data-data yang informasi sih sebenarnya, berita-berita Bang Ruli. Jadi kondisi keuangan atau kondisi ekonomi terkini itu terupdate di financial news. Gitu. Jadi nggak sebatas pasar modal aja gitu. Kita juga di sini update informasi gimana sih harga emas hari ini. Gitu. Atau instrumen lain ada juga Mbak ya? Instrumen ada gitu. Kurs kayak gimana? Kan sekarang lagi banyak juga yang ngebahas kurs lagi banyak dibahas lah Dolar ya. lagi mahal ya. Nah, itu juga biar teman-teman juga terupdate. Alokasi dana yang digunakan atau disiapkan untuk investasi itu kan bisa ditaruh di berbagai diversifikasi instrumen gitu kan, termasuk di pasar modal atau ada juga yang menariknya di mata uang misalnya atau di komoditas lain. Nah, Bursa Efek Indonesia menyediakan informasi-informasi itu juga. Jadi Sobat IDX juga nggak melulu ya udah taunya cuman saham, obligasi, derivatif, enggak, tapi bisa ngelihat yang lain kok gitu. Mana nih yang paling bagus buat teman-teman? Karena kan kita yang penting paham dulu kan. Iya. Paham dulu, punya baru pantau. Nah, itu kuncinya gitu kan. Jadi paham dulu. Maksimalkan penggunaan IDX Mobile untuk memahami dulu apa yang mau dilakukan sama Sobat IDX gitu kan. Nah, terus abis itu baru deh dipantau terus karena datanya real time. Juga bisa dipelajarin gitu dari financial information. Nah, baru deh paham punya terus paham tadi ya, terus punya, kita udah beli baru dipantau gitu. Dipantau. Oke Mbak. Nah, sama seperti yang tadi Mbak,
dua fitur ini atau mungkin fitur-fitur yang lain, gimana sih Mbak cara optimalinnya si Sobat IDX nih supaya bisa mencapai tujuan keuangan masing-masing Mbak? Oke. Balik lagi mungkin tadi udah sedikit spill ya. Iya. Paham. Habis paham gitu kan. Belajar dari IDX Education, benar-benar nih pahamin dulu semuanya. Jangan kayak saham ya udah saham aja. Enggak. Masih banyak instrumen yang lainnya gitu. Bahkan reksadana dan yang lainnya pun bisa menjadi salah satu pertimbangan. Iya, alternatif. Betul. Nah, setelah memahami, cari tahu perusahaan tercatatnya itu apa, sektornya seperti apa, kondisinya seperti apa. Itu juga ada di IDX Mobile Mbak ya datanya? Betul, ada juga. Jadi bahkan udah ada kayak dibikinin juga grafiknya, analisa-analisa yang singkatnya tentang rasio-rasio keuangan. Betul. Nah, itu juga ada dan baca newsnya. Nah, udah tahu, tapi masih ragu. Gitu kan. Banyak kita ketemu juga gitu ya di teman-teman di Sobat IDX udah belajar, udah berkali-kali sebenarnya masuk dia ikut kelas-kelas misalnya atau di kelompoknya kita belajar nih tentang pasar modal. Pas giliran mau benar-benar eksekusi pakai uangnya sendiri, diem. Kayak aduh gimana nih, tapi karena sesimpel karena belum terlalu yakin dan biasa untuk menggunakannya gitu. Makanya coba deh latihan dulu pakai virtual trading. Simulasi dulu. Betul, simulasi. Coba aja sebulan misalnya. Sebulan dengan angka yang tadi 5 juta tadi sudah disediakan. Gimana nih pergerakannya? Kalau misalnya ternyata kayaknya masih belum tepat misalnya yang dipilih. Bisa coba cari saham lain. Gitu. Dari sektor lain. Jadi pada saat udah semakin tahu gini loh deg-degannya. Deg-degannya harga lagi naik atau harga lagi turun gitu. Udah tahu, ya coba langsung bisa melakukan transaksi tadi gitu. Dan yang bisa dimanfaatkan dari IDX Mobile dan abis itu dipantau terus kan, bisa dilihat juga gitu. Mungkin di tempat Sobat IDX nanti buka rekening saham, melakukan transaksi, itu udah ada data-datanya. Tapi mungkin ada juga informasi yang bisa dilengkapi dari IDX Mobile karena memang di sini IDX Mobile fungsinya adalah untuk berjalan bareng nih sama informasi dan juga stakeholder pasar modal yang lainnya gitu. Jadi kita mengiringi informasi-informasi yang bisa disediakan oleh bursa. Seperti tadi mungkin new listing information belum terlalu banyak yang mempublish gitu kan. Ya kan mungkin ada source-nya dari bursa tapi belum banyak yang langsung ditaruh di mana-mana. Nah, di sini new listing information itu menjadi salah satu sumber informasi yang bisa digunakan sama teman-teman investor supaya mereka punya pilihan lain kan untuk melakukan investasi. Ada yang baru nih, kira-kira menarik nggak ya sektornya, bisa gain nggak ya nantinya gitu investasinya. Nah, nanti dari IDX Mobile itu juga bisa digunakan secara maksimal untuk melihat informasi-informasi yang seperti itu gitu Bang Ruli. Tadi ada yang menarik nih Mbak soal saldo virtual trading. Ya. Dapat saldo kan 5 juta Mbak. Itu ada mungkin dalam beberapa waktu tertentu akan di reset nominalnya atau dapat 5 juta untuk sekali pembukaan account gitu Mbak, sekali mulai virtual tradingnya. Oke. Jadi pas dapat langsung 5 juta habis itu hilang gitu maksudnya. Enggak Bang Ruli. Jadi gini, pas sign up, itu dapat tuh langsung portofolio 5 juta saldo virtualnya. Nah, nanti setiap tanggal 1 ya, jadi bukan 30 hari hitungannya. Setiap tanggal 1 itu ke restart. Jadi coba dipantau juga deh sama teman-teman. Kalau misalnya baru mulai di tanggal 28 atau tanggal 29 itu kan bakal berubah nih di tanggal 1. Nanti kira-kira loh kok jadi 0 lagi. Nah, tapi memang seperti itu. Di restart setiap tanggal 1. Jadi di sini kita mau lihat gimana sih teman-teman mencoba simulasi itu selama 30 hari atau selama 1 bulan penuh untuk melakukan transaksi. Selama 1 bulan. Sekali lagi Sobat IDX, ini simulasi ya, virtual trading. Berarti saldonya juga virtual. Saldonya juga nggak bisa nanti akhir bulan mau cairin ke rekening pribadi, nggak bisa ya Mbak ya? Nggak bisa, itu harus bekerja. Bener. Nah kalau gitu pertanyaan gini Mbak, kalau
ADX Mobile sebenarnya bisa nggak sih dipakai transaksi saham seperti aplikasi yang lain gitu? Betul. Itu untuk yang aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh teman-teman atau sobat ADX dalam melakukan transaksi biasanya Iya, gitu untuk ya. transaksi saham secara langsung. ADX Mobile bisa nggak? Oke, untuk ADX Mobile saat ini tidak bisa, Tidak Bang bisa Ruli, ya? karena Oke. memang fungsinya memang bukan untuk melakukan transaksi. Oke. Gitu. Transaksi tetap dilakukan oleh sobat IDX bersama dengan sekuritas-sekuritas yang ada di Bursa Efek Indonesia. Oke. Gitu. Tapi hanya bisa digunakan untuk simulasi. Simulasi. Gitu. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah untuk edukasi. Ya. Yang digunakan oleh bursa untuk penyebar informasi juga gitu. Jadi nanti nantinya ke depannya IDX Mobile ini bisa menjadi super apps nih. Jadi super apps ya. one stop service untuk orang-orang mendapatkan informasi tentang pasar modal Indonesia. Jadi kerjasama juga dilakukan oleh bursa dengan berbagai institusi, dengan anak perusahaan, dengan SRO untuk melengkapi itu. Jadi semakin kaya juga semakin mempermudah orang mencari informasi tentang pasar modal. Biasanya kan orang kalau buka handphone baru, yang di-download kan udah jelas ya, apa aja gitu kan. Bang Ruli udah tahu lah yang warna ini. Nah, harapannya nanti juga pasar IDX Mobile ini bisa menjadi salah satu aplikasi yang langsung di-download pada saat handphone teman-teman atau sobat IDX nih baru nih gitu. Jadi udah tahu nih, oh ini salah satu yang penting wajib gitu. Selain WhatsApp ya untuk kerja gitu kan. Nah, itu adalah salah satu harapan kita juga dari Bursa Efek Indonesia untuk bisa melengkapi informasi ya bagi sobat IDX. Sebagai pelengkap informasi sobat IDX. Kemudian nih Mbak, kalau sudah ada yang mau niat nih, mau coba install aplikasinya ADX Mobile. Nah, ADX Mobile ini sudah ada belum Mbak untuk di desktop, di PC? Oh, di desktop ya memang. Oke Bang Ruli, kalau misalnya di desktop memang saat ini yang disediakan bursa baru dari untuk mobile apps. Mobile apps ya. Betul, karena memang ingin semakin mempermudah sobat IDX untuk mencari informasi, tapi tidak menutup kemungkinan nantinya mungkin akan disediakan mobile ADX Mobile ini atau penyebaran informasi ini dalam versi desktop. Oke, tidak tertutup kemungkinan kok sobat IDX. Jadi ditunggu aja update-nya ya. Tapi lengkapin dulu yang di sini nih. Lengkapin dulu. Gitu. Oke, kalau sobat IDX mau tanya-tanya lebih lanjut, Mbak, ada pertanyaan mungkin atau ada kendala mungkin ya dalam penggunaan aplikasinya, bisa bertanya ke siapa aja nih, Mbak? Oke, kalau untuk bertanya di aplikasi IDX Mobile ini sendiri sudah ada contact center. Oh, ada gitu. Jadi bisa langsung diklik. Bisa ada help desk yang bantu juga, nanti dari ada pertanyaan atau butuh tutorial atau bagaimana nih caranya untuk langganan premium dan segala macam itu sudah bisa diakses dari fitur contact center yang ada di bursa gitu. Tapi nggak juga bisa bertanya atau mengakses pertanyaan itu dari website juga ada kan contact center kita. Ada contact center. Bahkan ada media sosial juga. Jadi semua yang ada di helpdesk atau contact center yang ada di Bursa Efek Indonesia itu juga sudah terhubung dengan ADX Mobile, jadi bisa langsung bertanya ke situ. Nanti ada tim yang akan bantu dan juga bisa nanya nih ke IDX data@idx.co.id. Itu di email aja tuh langsung. Gitu. Oke. Terima kasih Mbak Lulu atas penjelasannya. Lengkap sekali teman-teman ya, sobat IDX. Kita jadi kenal lebih dalam lagi nih soal ADX Mobile. Jadi buka HP-nya sekarang, terutama yang belum punya ya, teman-teman, sobat IDX bisa buka HP-nya sekarang, buka Play Store atau App Store-nya, langsung cari ADX Mobile. Oh ya Mbak, ADX Mobile atau New ADX Mobile ya Mbak ya namanya Mbak sebenarnya. Oh iya, kalau di search ya pada saat nyari di Play Store sama App Store memang saat ini namanya masih New ADX Mobile. New ADX Mobile. Bang Ruli, karena memang ada kondisi kita harus mendaftarkannya namanya seperti itu tuh. Di App Store sama Play Store, tapi nyari ADX Mobile pun akan muncul. Jangan lupa lihat logonya dulu. Logonya yang warna apa Mbak? Yang warna merah. Warna merah. ADX Mobile. Ada ADX Mobile dan teman-teman bisa lihat nanti ada logo bulatnya bursa. Nah, ADX Mobile nanti bisa teman-teman lihat ya. ADX Mobile atau New ADX Mobile. Dicari aja dan nanti bakal ada update berkala lagi nggak Mbak setelah 2 fitur terbaru tadi Mbak? Oh tentunya ada banget. Bang Ruli ada banget. Dikit lagi juga ada lagi nih yang baru. Tungguin. Bakal ada lagi. Karena update terus dilakukan. Teman-teman juga pengen memperlengkap juga ya tadi ya tujuannya. Jadi tungguin aja, sebentar lagi juga ada ya yang baru lagi dari IDX Mobile. Demikian Sobat IDX, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini terkait IDX Mobile. Terima kasih Mbak Lulu sudah hadir. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya bersama saya kembali, Ruli.
Jangan lupa follow semua sosial media IDX Indonesia Stock Exchange supaya semua sobat IDX bisa jadi bagian dari Aku Investor Saham. Pakai IDX Mobile karena urusan masa depan harus Harus terdepan. terdepan. Terima kasih.